Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di SA Production. Di kesempatan kali ini eh, kita akan sharing-sharing mengenai proses ke luar negeri yang lagi rame ini ke Taiwan. Karena proses ke Taiwan sendiri itu ada dua versi ya Remisa. Ada melalui PJTKI, ada juga yang proses secara mandiri. Dan kebetulan teman saya itu ada proses yang tanpa melalui PJTKI, jadi dia ini mendaftar sendiri lewat website. Lewat apa website? Sama ya kita cuma website, bukan lewat apa agensi ataupun oknum-oknum yang biaya sangat mahal. Bedanya apa mbak? Bedanya apa nek enggane orang melalui PJTKI karo website ini? Bedanya itu ngermane lewat website itu memang dibilang ya resikonya apakah benar atau tidak, ya itulah rezekinya kita. Kadang website banyak yang menipu. Ya benar Pak. Tapi kalau dari segi biaya kan lebih Murah kan Pak. Murah. Nah kemarin larangnya kan ya gara-gara sponsor gue kan. Sponsor itu ya nekan terlalu banyak. Silakan yang mau ditanyakan pertanyaan apa boleh. Biasanya nek syarat ya Pak ya. Nek kita daftar ke Taiwan tanpa melalui sponsor atau PJTKI itu yang pertama dipenuhi apa syaratnya yang paling umum? Pertama sih bisa dibilang ya kita harus dapat job dulu ya. Iya, mendapatkan job dulu. Iya, intinya calling bisa terutama ya kalau kita ada teman. Itu pun kalau proses mandiri ya. Nah, yang pertama kalau seandainya kan calling bisa udah mendapatkan job, mau lewat YTKI ataupun lewat agensi itu bisa dibilang gampang. Tapi kalau melalui agensi ataupun sponsor lah, kalau nggak ngerti ya sponsor ya bisa Jawa, ya bisa dibilang ya lebih mahal. Soalnya biasanya sih nego harga. Oh saya ada job, dia bilang oh boleh 40-30 terkadang lebih. Itu belum yang lainnya kayak paspor ataupun data-data yang lainnya pasti bayar sendiri. Benar nggak? Nah, tapi kalau melalui YTKI bisa dibilang Anda itu lebih ngirit biaya, tapi lengkapi dulu datanya, jangan sampai kurang. Kalau kurang ya sama aja lah, nanti bisa dibilang ya anggaplah 5.000 ongkos perjalanan kalian ke Jateng, Jawa Tengah, Jawa Timur kira-kira. Alangkah baiknya kalaupun bisa memang contoh ya, kan ada banyak pilihan. Kalau sudah calling bisa itu langsung ke YTKI lebih bagus. Oh, nggak tahu lewat website, datang langsung dekat Google ada Mapesa. Yang tepatnya di sini di Jakarta, yang Jakarta yang di itu. Nggak orang salah sih. Di sini lebih sih perbatasan antara Bekasi dan Siang. Wih, iku sih nomor telu lah. Si Jiloro kan pisah sih. Sih nggak salah sih. Aku ingin kan nang Jakarta Medune kayak Jakarta Pusat. Jakarta Pusat? Iya, Jakarta Pusat. Ya pokoknya area konoan lah. Saya bilang ya. Ya gampang boleh itu lah map lah. Penting bandara kan siji tok nang Jakarta. Soekarno Karon yang di hari. Ya ojo adu-adu pokoknya sing nang Jakarta bae lho. Ojo hari Bandung ono segala macam ya. Kadun. Jadi bilang enak langsung ke Jakarta lah, pusatnya kan langsung bandara mesti Jakarta, enak. Nah pada saat kuwi mbak ya, sampean kan prosesnya kan tahun 2017 ya. 2017. Kuwi wis include bapak tuh habis berapa? 11 jutaan ya? Biaya. Kalau biaya untuk aslinya itu yang saya lihat itu di tanda tangan untuk kontraknya langsung ya.
sebelum kita memilih job itu di YTK ya, itu tertera 11.525.000 rupiah. Itu biaya semua administrasi sampai selesai, tanda kutip ya, itu sudah sama paspor segala macam ya, Plus yang aku lihat semua tiket ya? plus tiket. Murah. Aslinya itu pun bayarnya tidak boleh secara cash, harus melalui rekening biar ada tanda bukti, nggak bisa secara langsung cash, tanda kutip nggak bisa, soalnya saya langsung lewat rekening. Mau bayar sekali boleh, bayar 2 kali juga boleh, kalaupun tidak bayar mungkin juga boleh. Soalnya kemarin juga saya pas berangkat ke sini bisa dibilang bayarnya juga terakhir di sini kekurangannya 10 juta. 10 juta. Kan ongkos kemarin buat DP segala macam kan, sama tangan semua makan saya di sana seminggu lah. Ya antara bolak-balik itu sekitar semuanya kotor lah, bisa dibilang itu 10 lah. Nah, aku tiket ke Kalimantan bolak-balik 2 kali, Semarang 2 kali, gara-gara salah data. Saya ingatkan yang terpenting datanya dulu dikumpulkan. Dikumpulkan dulu. Kalau nggak ingin bolak-balik sih ya saran gitu. Itu pun lebih murah sebenarnya, lebih murah. Tapi kalau masalah job ya, itu kan tersedia di situ kan berbagai macam pabrik ya. Iya, langsung. Tapi pas sampai milih itu berarti sampai sini itu malah jobnya itu udah nggak ada lemburan yang mana ya? Pas waktu itu. Sebenarnya sih ya mungkin bukan rezeki saya. Salah pilih atau gimana? Salah pilih. Salah pilih. Pada waktu itu yang tersedia ada berapa pabrik tekstil? Pertama tekstil, yang kedua background, yang Pabrik ketiga pabrik kabel, osium, itu, terus sama pabrik pembikinan baut, tapi daerah Taichung. Nah, namanya kita baru pertama kali saya lihat map, yang lebih enak itu paling tengah-tengah bisa dibilang Cungli ya. Nah, mungkin saya ambil enaknya aja di situ, bukan milih jobnya. Oh, ini bagus nggak itu enggak. Yang penting tempatnya itu strategis, saya pilihnya di situ. Iya. Yang pertama, padahal sih ya semua sistem pabrik padahal bayarannya beda-beda. Ada yang bagus, ada yang buruk. Tapi gini, masalah job itu berarti terupdate setiap hari ya? Iya. Selama kita untuk mendaftar secara langsung itu khusus kita yang daftar ya. Kalau kita daftar contoh nanti otomatis dari pihak sana kan memberikan info jobnya itu sekian, cocok atau enggak langsung di interview di tempat. Kalau tidak bisa bahasa Taiwan, langsung bisa bahasa Mandarin. Kalau nggak bisa bahasa ibaratnya panggah terbang. Kalau nggak bisa bahasa bisa terbang, tapi dianjurkan untuk seminggu belajar. Tapi diwajibkan belajar. Diwajibkan. Itu pun juga untuk menjaga-jaga pertanyaan, contoh kayak namanya salam perkenalan. Awal pertama kali kebanyakan itu susah. Yang terpenting cara menghitungnya 1 sampai 100 kalaupun bisa. Terus ditanyakan perkenalan diri terutama. Kalau yang lainnya sih enggak terlalu, yang penting inisiatif kerja. Ya guys, jadi satu pilihan loh buat wong saya pengen daftar ke Taiwan itu biasanya. Tapi ya alangkah baiknya sih jangan ke sini lah, soalnya biayanya terlalu mahal kalau lewat agensi. Ya kan permainan aja mbak, permainan antara sponsor, PCTKI dan agensi. Sebenarnya ya Taiwan mahal ya seperti itu. Iya, sebenarnya kalau lewat prosedur ya YTKI itu sangat adil sih, tapi ada oknum yang kurang adil. Mereka ibaratkan menjual job ataupun pabrik yang bagus yang buruk itu sesuai harga tinggi. Iya loh, kan mereka mencari keuntungan. Itu oknumnya susah. Nah, jadi sisa ataupun banyaknya di YTKI itu kita tinggal pilih rezekinya kita bagus apa. Aplikasinya apa? YTKI. Aku mah baru dengar yang ini misal. Biasanya itu kan kalau di tempat saya itu ya kalau ke Taiwan ya langsung lewat PCTKI atau sponsor itu. Kebanyakan sponsor kalau diarahkan ke PCTKI itu kan biayanya juga gede. Antara sekarang 70-an
Itu masih ada potongan Cina terasa ya. Iya, masih. Tapi nih kalau sistem kayak gitu masih tersedia untuk saat ini. Masih kurang paham sih. Kayaknya tetap masih lah. Masih. Kayaknya tetap masih. Tapi Kalah ke karo sponsor. kalah sama sponsor, kalah sama oknum-oknum yang menjual pabrik. Iya. Alasannya di YTKI itu tidak ada job pabrik ataupun tidak ada penerimaan lagi karena setiap harinya itu updatean pabrik dijual ke semua organisasi agensi lah. Iya. Ujung Jakarta, Bandung semuanya dijual. Karena apa? Kalau lewat YTKI itu lebih murah biayanya. Jadi mereka menjual dengan harga 60 juta itu lebih baik dijual. Namanya kita hidup di Indonesia nggak ada yang murah. Cari yang banyak. Saya mah baru dengar pertama ini misal proses ke Taiwan seperti itu. Ya memang sudah dari dulu saya tahu, tapi ya namanya orang nggak mau ribet, maunya proses melalui sponsor. Nah, yang jadi kendalanya itu di situ. Kalau kita pengen biaya lebih murah ya lewat sponsor. Tapi untuk sekarang ini ya banyak dikuasai oleh para oknum sponsor dan PJTKI gitu. Makanya sekarang Taiwan prosesnya itu. Ya sekarang job banyak tersedia, tapi kalau untuk masalah lemburan sendiri ya nggak ada sepi. Wong mayoritas di sini pabriknya nggak apa itu pada sepi semua. Gitu. Jadi saran yang terpenting itu adalah cari teman yang di pabrik Taiwan ataupun dimanapun berada lah ya. Yang terpenting kalaupun bisa calling bisa, masalah terbangnya itu ataupun apa bebas kalian pilih, mau lewat agensi tanpa biaya besar silakan, mau lewat YTKI juga silakan. Tapi alangkah baiknya sih kalaupun mau berangkat ke sini dipikir dulu. Dipikirnya kenapa Mbak? Alasan terbesarnya kenapa? Itu ya. Kalau pikir dulu. Banyak kan gagalnya. Gagal. Yang pertama, yang kedua itu mayoritas untuk biayanya terlalu tinggi. Apakah Anda sanggup dengan biaya 60-70 kalau nggak menjual sawah? Pertanyaannya, kalaupun nggak merepotin orang tua, contoh kalau kalian punya pekerjaan sendiri, nabung sini untuk berapa terserah hak kalian. Itu antara gagal atau enggaknya. Tapi pertama, kalau untuk anak baru ya, saran saya itu untuk terbang ke Taiwan itu lebih baik cari pabrik ataupun teman itu untuk calling visa itu lebih bagus daripada kita daftar nanti 3 tahun kita nggak dapat apa-apa. Benar. Itu pun impornya pabrik bagus apa tidaknya kita nggak tahu, soalnya mereka jual secara instan. Yang penting kalian terbang dari Indonesia biayanya sekian 60, kalau kesini mungkin kalau gajinya bisa dibilang 13-15, kalian mau makan apa itu pun juga belum dipotong agensi. Iya, jatah preman. Berarti sampai pas waktu pertama masuk Taiwan ya, tahun 2017 yang lalu itu. Sampai kan tanpa melalui PT, tanpa melalui sponsor kan. Sponsor. Kalau sampai sini sampai nggak bayar service agency. Enggak. Kan iya berarti ini dia nggak melalui agensi misal karena pabriknya ini nggak mau apa itu enggak pasar sama agensi di khusus sendiri. Langsung terima beres. Cuma nanti sistemnya itu kita kan di bawah sekolah rata-rata ya. SMA ke bawah. Itu nanti kita dilemparkan ke agensi. Tapi memang semuanya nggak ada potongan 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Langsung datang itu ARC semuanya udah jadi. Udah jadi, semua udah siap kerja. Tapi dulu sampai ini pas waktu sini saya salah pilih pabrik. Salah pilih. Namanya kita pikirnya itu area tengah itu Chungli lebih bagus mungkin. Enggak jaminan misal. Iya, makanya. Masalah pabrik itu enggak jaminan di mana mau di daerah mana saja enggak jaminan. Yang penting itu lemburannya ada gitu. Salah pilihnya itu karena pilih tempatnya saja di area Chungli ataupun Toyen. Kita kan area pabrik itu dari Taipei sampai ujung pintu itu semuanya ada. Cuma bisa dibilang tergantung kalian pilihnya saja, terus cari infonya dulu sebelum berangkat, sebelum pilih. Itu pun kalau lewat YTKI ataupun daftar sendiri di website. Tapi kemungkinan sekarang masih ada sih. Dulu sih websitenya masih www.ytki http://2/2 lah, YTKI 2 kalau nggak salah ya, itu daftar. Nanti di situ bisa kalian pilih cara pengisian formulir ataupun data diri dulu. Itu berarti lewat
email mana? lewat email nanti kalian masukkan posisi data, contoh di website kan ada nama kalian, tinggi badan, sekolah terakhir, pendidikan terakhir, ataupun pernah bekerja di mana. Di situ nanti kalian isi saja, nanti kirim data. Biasanya nanti ada panggilan itu kalau memang dari pihak YTKI-nya merespon bahwa datanya sudah benar itu ya, biasanya nanti mengirimkan email balik ataupun berupa telepon ataupun via SMS lewat email. Bukan SMS biasa ya, SMS via email. Suruh buka di websitenya lagi juga, bukan SMS biasa yang di tampilan menu, bukan email, balasan email, SMS juga email. Nanti kalau sudah oke dari pihak YTKI pasti akan telepon menghubungi seluruh administrasi ataupun untuk pendaftaran secara langsung. Tidak boleh telat, harus sesuai jam hadir ataupun tempat. Nah, itu harus sesuai. Tapi yang lebih beratnya itu kalau kirim datanya itu kalian harus hati-hati. Soalnya YTKI itu meminta data semua asli. Tapi terkadang takutnya ada website yang salah, kalian salah kirim, hilang data kalian. Itu Resikonya seperti itu. risikonya. Ada enaknya, ada enggak. Itu juga kemarin kayak saya pasar. Malah jalan ya. Bisa dipilih uji coba. Tapi datanya sama sekarang masih aman ya? Langsung dikembalikan. Oh iya. Jadi saudara yang Langsung dikembalikan kayak